Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, apa kabar? Semoga sahabat semua sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sekarang saya lagi di halaman rumah saya ya. Tuh, halaman rumah saya ya, banyak tanaman ya. Nah, sampai ke depan sana penuh dengan tanaman. Ya maklum saja ya, saya kan penjual tanaman. Tuh, belakang juga penuh ya tanaman semua. Nah, ini kalau dihitung-hitung ya tanaman saya, ini pot ini dari depan ya, dari depan sampai ke belakang yang ini saja ya, yang di tingkat sebelah sini sampai ke belakang jumlahnya 200 pot lebih ya, belum lagi termasuk tanaman yang besar-besar seperti buah-buahan ya. Nah, ini sampai ke depan buah-buahan ya, dan potnya besar-besar tentunya kalau buah-buahan, walaupun ada satu yang menyelip, ini karet kebo ya, atau ficus. Nah, ini karet kebo atau ficus. Dan di sebelahnya ada cabai Indonesia yang berbuah dengan lebatnya. Oke. Untuk orang Indonesia yang berada di Malaysia ya, kalau ingin cabai Indonesia ya, cari di saya. Ini memang mantap rasanya kalau dibikin sambal terasi ya, cabai Indonesia ini. Waktu mudanya memang begini putih, nanti kalau udah agak tua dia jadi merah ya, itulah cabai Indonesia. Dan umurnya cabai Indonesia ini boleh mencapai 3 tahun. Ini juga sudah hampir 2 tahun ya. Dan masalah harga ya, yang sudah berbuah lebat kayak gini harganya Rp20, dan kalau yang belum berbuah dalam polybag harganya Rp5. Oke, dan di sebelahnya ada kedondong ya. Tuh, di sebelah cabai ada kedondong. Seperti saya katakan tadi, di barisan ini memang semuanya tanaman buah-buahan ya. Nah, kedondong, dan ini semua kedondong. Ada 3 pot. Ini walaupun pendek, memang ini sudah berbuah, sudah sering berbuah juga. Ini juga ada buahnya tapi masih kecil-kecil itu, masih kecil-kecil, masih putih. Oke, dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana tanaman kedondong biar tetap pendek dan berbuah dengan lebatnya. Oke, kita mulakan ya. Oke, di sini saya mau menunjukkan bagaimana caranya buah kedondong ya, biar tetap pendek, tidak terlalu tinggi ya. Sebab kalau pendek begini ya, ini anak kecil umur 5 tahun juga bisa memetiknya. Dan ini walaupun pendek begini sudah sering berbuah dan buahnya lebat. Sekarang dia kurang lebat buahnya, tapi ada juga ya ini putih-putih, disebabkan si dahannya saya sudah potong. Sebelumnya ini tinggi seperti kedondong yang ini ya. Nah, itu lihat buahnya banyak kan, buahnya banyak di atas sana, dan yang masih putih kecil-kecil juga banyak, tetapi tinggi. Nah, ini bermasalah ya. Kalau untuk tanaman di dalam pot dibiarkan tinggi begini bermasalah. Pertama, kita susah mau memetiknya. Kedua, kita mau memindahkannya nanti susah ya. Atau kalau customer mau beli juga nanti saya mau mengangkatnya susah ya. Memang susah sebab ini ketinggiannya udah 1 meter lebih ya, 1,5 meter lah. Sedangkan yang ini ketinggiannya sekitar 1,5 meteran saya potong. Oke. Kalau kita sering memotong ya tanaman, bukan kedondong saja, bukan buah-buahan kedondong saja, buah-buahan lain seperti mangga ya, lengkeng atau mata kucing atau dukuh ya, apa-apalah buah-buahan, delima apa dan lain-lainnya ya, mangga. Kalau kita sering memotongnya, pasti si tanaman tersebut akan pendek ya, akan memang sentiasa pendek. Dan sebenarnya kalau kita potong begini, lama-kelamaan justru dia akan banyak dahannya. Ini sebab baru saya potong belum lama, sekitar 1 bulanan saya potong, dan dahan yang keluarnya juga tidak banyak. Dan pastinya kalau dahan yang keluar tidak banyak, buahnya juga tidak banyak. Oke, di sini ada 1 pohon kedondong yang akan saya potong kasih pendek seperti ini ya.
Sebab seperti saya katakan tadi, kalau saya biarkan tinggi akan seperti kedondong yang di atas itu. Dan yang di atas ini juga nanti saya akan memotongnya ya sampai di sini. Tinggalkan satu dahan untuk mempercepat dahan lain keluar. Kalau kita tidak tinggalkan satu dahan, nanti akan lambat dahan lain keluarnya ya. Dan ini disebabkan banyak buahnya masih kecil-kecil ya, dan si putiknya juga masih banyak di atas itu ya. Jadi saya belum memotongnya. Oke, sekarang saya akan memotongnya ya. Yang ini lihat, ini baru 2 kali berbuah ya, belum banyak kali berbuah seperti yang itu mungkin hampir 10 kali berbuah ya kalau yang itu ya. Ini juga lebih dari 10 kali berbuahnya, makanya saya potong kasih pendek. Ini baru 2 kali berbuah, juga saya mau potong kasih pendek disebabkan memang saya tidak mau tinggi seperti pohon kedondong yang itu ya. Jadi sekarang di sini saya lihat ada banyak juga dahan kecilnya. Ini dalam satu dahan juga keluar tunas banyak, dan saya akan memotongnya sampai sini ya, sampai sinilah, atau mungkin kalau sampai sini juga boleh, disebabkan ini ada dahan keluar ya. Ini ada satu dahan keluar, ini ada satu dahan tuh keluar. Jadi sayang kalau kita potong di bawah ini, nanti ini calon buah akan banyak. Jadi kita potong sini, kecuali kalau ini nanti sudah menghasilkan buahnya sudah dipetik, saya akan potong lagi sampai sini. Oke, tapi untuk sekarang saya akan memotongnya sampai sini. Saya akan memotongnya sampai sini ya, sebab kalau saya potong sampai sini juga tingginya sama tinggi, tak tinggi lah, dalam sekitar ini tadi setengah meter, dalam sekitar setengah meter. Jadi ini kalau saya potong sampai sini juga tidak tinggi, setengah meter. Tapi saya nanti kalau ini sudah berbuah dan buahnya sudah saya ambil, saya akan potong lagi sampai sini biar lebih pendek ya. Oke, dimulakan, saya akan potong ya sampai sini. Tidak usah kita sayang-sayang dengan si dahan yang ini, walaupun dahan ini kelihatannya sangat subur ya, sangat subur, daunnya besar-besar. Tidak usah sayang-sayang, disebabkan ini kalau kita sudah potong begini, selain tanaman ini akan sentiasa pendek ya, maaf ya agak berisik, sayang saya lagi pasang aircon, soalnya di sini panas ya, sini panas. Ini lihat, saya sudah memotongnya ya. Ini bagian atas saya sudah ambil sama rata sama ini, setengah meteran lah tingginya ya. Dan kalau mau pendek lagi nanti saya akan potong selepas ini berbuah ya. Mungkin saya akan potong sampai sini lah biar lebih pendek seperti bonsai ya. Cantik, walaupun tanaman hias ini buah-buahan ini walaupun bukan tanaman hias ya, tetapi kalau kita merawatnya betul-betul memang akan kelihatan cantik seperti tanaman hias, seperti bonsai. Jadi selain tanam buah di dalam pot ini menghasilkan, kita boleh memakannya ya. Selain itu kita juga mencantikkan rumah kita juga. Lihat ya, seperti ini tadi cili Indonesia ya, ini cantik-cantik, berbuah dengan lebatnya. Lihat buahnya, banyak buahnya kan, buahnya betul-betul banyak, walaupun ini sebenarnya sudah sering saya memetiknya ya. Dan ingat saya katakan tadi, saya ada menjualnya ini kalau yang belum berbuah harganya dalam Rp5, yang sudah berbuah Rp20 ya. Dan saya memang boleh COD ya, boleh COD. Kalau beli tanaman hias ke saya boleh COD. Saya ada buat servis penghantaran ke rumah juga. Kalau rumah-rumah yang dekat itu saya tidak cas ya, biaya penghantaran. Kalau yang jauh ada lah cas penghantarannya, ikut jarak tempatnya ya. Jadi kalau sahabat-sahabat saya mau saya hantar ke rumahnya, apalagi kalau rumahnya jauh, belinya jangan di bawah 100, sayang ya, soalnya ada cas penghantaran. Oke, ini saya sudah memotongnya pendek, cantik kan, berbeda banget dengan yang kedondong di atas itu yang tinggi. Dan
Di sini juga banyak buah-buahan lain ya, seperti ini mangga, ini lengkeng ya atau mata kucing. Ini lengkengnya lengkeng yang besar-besar loh, dan bijinya juga kecil dan pastinya manis banget. Manis banget. Ini juga saya akan memotongnya nanti, tapi ini sepertinya mau berbuah jadi saya belum memotongnya. Ini di sini delima ya, sudah banyak kali berbuah juga walaupun pendek. Dan di sini ada mangga. Ya, ini mangga pendek, ini juga pendek. Kenapa mangga ini pendek? Seperti saya katakan tadi, ini dua mangga ini saya sudah memotongnya. Sengaja saya potongnya biar dia tidak terlalu tinggi. Dan ini juga nanti saya akan potong mangga ini, tetapi selepas buahnya saya petik ya. Sebab ini tuh ada buahnya ya. Nah, masih kecil-kecil. Ini buah, ini juga buah ya, masih kecil-kecil. Ini buahnya masih kecil-kecil dan ini masih kecil-kecil. Nah, ini belimbing ya. Belimbingnya tadi saya ada petik satu, saya udah matang. Dan di sini ini jeruk bali merah. Tadi di sana ada jeruk bali yang putih, ini jeruk bali merahnya sudah banyak kali berbuah juga. Di sini ada jambu Vietnam ya. Jambu Vietnam ini besar-besar dan manis tuh, tapi ini masih kecil, masih putik-putik. Yang besarnya saya sudah ambil, tapi banyak putik di sana-sana juga. Dan sampai ke sana juga banyak lagi buah-buahan. Ada apel bidara. Ini apel bidaranya yang merah ya, apel merah. Nah, sampai ujung sana semua buah-buahan. Nah, dan di sebelah baris ini tanaman hias sampai ke sana ujung. Seperti saya katakan tadi, dari ujung yang barisan sini sampai ke belakang itu ya, sampai ke belakang itu. Nah, itu totalnya ya, total pot itu 200 lebih ya potnya. Ini kalau baris ini memang untuk tanaman buah-buahan, potnya memang besar-besar ya. Kalau baris ini potnya besar, jadi tidak terlalu banyak lah ya, bisa dihitung ya. Ini tidak sampai 50 juga lah pot yang buah-buahan, sebab potnya besar-besar. Nah, oke, begitulah cara penjagaan tanaman kedondong dari saya. Dan seperti saya katakan tadi, bukan kedondong saja ya, untuk tanaman mangga, delima dan buah-buahan lainnya. Kalau kita tanam di pot, alangkah bagusnya kita sering memotongnya. Kalau saya tanam di tanah juga, memang saya sering memotongnya biar sentiasa pendeknya, apalagi di dalam pot. Seperti saya katakan tadi, ini juga semuanya baru saya potong, makanya pendek. Dan ini nanti tunggu buahnya saya petik dulu. Saya akan petik ada sampai sini juga lah, biar setengah meter tingginya, kelihatannya cantik ya kalau pendek, tidak terlalu tinggi. Ini seperti jeruk bali, ini juga pendek, tidak tinggi ya. Ini banyak buah-buahan lagi, itu buah nona dan buah-buahan lainnya memang tidak tinggi, pendek saja. Sebab tanam buah di dalam pot ini, selain kita hasilnya kita dapat, kita untuk mencantikkan, meredupkan, menyejukkan tempat kita ya. Apalagi persekitaran sini memang cuacanya agak panas ya, panas kawasan ini. Jadi beginilah cara kita untuk meredupkan, menyejukkan lingkungan kita dengan cara menanam tanaman ya. Seperti saya katakan tadi, kalau tanaman kita ingin selalu kelihatan cantik dan mudah untuk memetiknya, pendekkan. Ini juga lihat, walaupun batangnya sangat besar ya, tetapi pendek saja, sekitar setengah meter dari pot ini. Potnya juga cukup besar, tapi tanamannya pendek walaupun batangnya besar. Sebab saya baru memotongnya, sebenarnya ini umurnya sama dengan yang tinggi itu ya. Lihat batangnya juga sama dengan kedondong yang tinggi itu, tapi itu belum dipotong, sedangkan ini sudah dipotong. Jadi sangat jauh berbeda ketinggiannya. Dan ini walaupun saya sudah potong, masih berbuah loh, lihat ya. Ini apalagi yang ini kedondong Indonesia, pastinya manis dan besar buahnya ya. Kalau itu yang lokal, itu lokal, tidak terlalu besar buahnya, tapi manis juga yang itu juga. Tapi kalau yang ini, memang ini kedondong besar, kedondong
Indonesia, bukan lokal. Buahnya besar-besar, ini kecil sebab masih putih ya. Oke, sekian dulu video dari saya tentang bagaimana cara kita merawat tanaman kedondong biar senantiasa pendek dan berbuah dengan lebat ya. Seperti saya katakan, kalau dahan banyak pastinya buahnya akan lebat ya. Dan cara kita memperbanyak dahan dengan cara memotong, jadi nanti dahan baru akan keluar dengan banyaknya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga setiap video yang saya buat bermanfaat untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.